bagi Mesir. Oke, sekarang lihat saya akan jelaskan. Tanggalkan kasut itu biasa dikenakan apabila ada bangsa-bangsa yang sedang berperang, ya, bangsa-bangsa yang sedang berperang, kampung-kampung yang sedang berperang. Kalau yang satu menang peperangan, maka dia akan menawan segala yang masih hidup, terutama laki-laki dan perempuan dan anak ditawan. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menggiring tawanan yang besar ini untuk kembali ke kota mereka dan dipekerjakan sebagai budak? Caranya gampang, disuruh lepaskan kasutnya, disuruh pakai cawat saja. Hanya kalau beberapa film kolosal menggambarkan demikian. Itu cara mereka untuk mengikat. Sebab kenapa? Di daerah ini, di daerah di mana Alkitab ditulis kebudayaannya, kalau orang berjalan tanpa kasut maka tidak bisa berlari jauh. Supaya tawanan itu tidak melarikan diri jauh-jauh, dibuka bajunya, dibuka sendalnya. Akibatnya apa? Tidak bisa jalan jauh karena banyak batu, banyak hal yang tajam, dia akan luka. Kalau malam kedinginan nggak punya pakaian, karena itu mereka ditanggalkan semuanya. Dan waktu malam mereka akan berdiam itu berdiri berkumpul di tengah api yang bisa membuat mereka hangat. Mereka tidak pakai pakaian. Oke? Nah, kasut itu ditanggalkan melambangkan mereka menjadi tawanan terhadap orang yang menang perang. Jadi kalau saya berperang dengan bangsanya Ibu Kristus, saya menang, saya bilang, Bu, kasutnya buka. Sayang Pak, ini huspupis, tangan tidak boleh. Ya. Ini bata, tangan tidak boleh. Ini mirado, milik rakyat Indonesia, tangan tidak boleh. Ya. Supaya apa? Supaya Ibu Kristus nggak bisa lari kemana-mana. Karena lari cepat, karena kan badannya atlasi. Nah saya ngejarnya gimana? Nggak bisa. Tangan, karena tanggalkan dia mau lari nggak bisa. Karena dingin ke atas, aspal panas, banyak yang tajam, bisa luka kakinya. Nah, tanggalkan kasut itu bicara bahwa seseorang menjadi tawanan kepada orang lain. Seseorang menjadi tawanan. Status seorang adalah budak. Kasut yang ditanggalkan berbicara tentang status seseorang yang adalah budak, yang adalah tawanan perang, yang adalah orang yang kalah, yang adalah orang yang tidak punya hak apa-apa lagi, yang adalah orang yang siap terima perintah, tidak punya permintaan. Oke? Yang bisa menangkap, katakan amin. Katakan amin. Jadi tanggalkan kasut artinya begini kira-kira. Kita mulai menanggalkan siapa diri kita dan membiarkan kita menjadi budak kepada Tuhan, menjadi tawanan roh, kata Paulus kepada Tuhan. Coba kita buka sama-sama di Kisah 20, Kisah Rasul 20. Saya akan tutup dengan demikian setelah ini. Kisah pasal 20, coba sama-sama kita lihat. Waktu itu Paulus menjelang masa akhir pelayanannya. Nah, waktu dia akan bergerak ke Yerusalem, ke Roma maksudnya, kota Roma, dia mendapatkan pengertian demikian. Kisah Rasul 20 ayat 22 sampai 24 dikatakan demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Dari awal saya buka demikian. Tahun depan ada janji Tuhan untuk pemulihan dan kelimpahan. Amin. Katakan amin. Ada janji pembelaan Tuhan. Tapi bagaimana kita mau mengalami itu? Saya bertanya kepada Tuhan. Kita diajak untuk intim kepada Tuhan. Amin. Kita diajak untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Kita diajak untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Tapi waktu saya lagi berdoa, Tuhan katakan tanggalkan kasut. Ajak semua orang yang mendengar khotbah hari ini untuk tanggalkan kasut dan membiarkan dirinya menjadi tawanan roh kepada Tuhan dan membiarkan dirinya terikat kepada Tuhan. Budak itu tidak punya agenda apa-apa lagi. Tawanan tidak bisa minta apa-apa di zaman itu. Kalau dikasih makan ya makan. Kalau tidak dikasih makan, jangan pernah coba-coba minta makan. Bisa digampang. Kalau disuruh bergerak, sekalipun malas, sekalipun berat, capek, harus bergerak. Kalau tidak bergerak akan dicemati, cepat supaya bergerak. Kalau dibilang belok kiri, harus belok kiri, sekalipun menuju maut. Kalau dia nggak belok kiri, maka cambuk akan dimainkan, ceplas supaya dia bergerak. Oke?
Tanggalkan kasut artinya ada 3. Yang pertama gini, penaklukkan diri di bawah kuasa Tuhan. Oke? Kita membiarkan diri kita. Makanya Paulus katakan kasut kerelaan. Relakan dirimu untuk berada di bawah penguasaan Tuhan. Artinya begini, kita mesti belajar untuk melihat, mengandalkan Tuhan yang bergerak. Bergerak dengan cara Tuhan, bergerak dengan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa paksa. Ya, kita biarkan diri kita berada di bawah penguasaan Tuhan. Yang kedua, kita menjadi hamba yang setia. Tidak boleh kiri kanan tanpa ikut komando. Kalau Tuhan bilang terus, kita mesti terus. Sekali kita mengubah arah tanpa mendengarkan arahan dari komando, maka cemeti akan dimainkan. Cetes, supaya kita kembali kepada jalur yang diinginkan oleh Sang Tuhan. Tanggalkan kasut juga artinya bergerak dalam kerelaan. Relakan dirimu kepada Tuhan. Ya. Ada orang bilang, Pak, janjinya bagus Pak, pemulihan, kelimpahan, tapi Bapak nggak tahu bagaimana hidup kami setiap hari. Kami menghadapi sepertinya jalan buntu demi jalan buntu. Sepertinya jauh sekali Pak janji Tuhan Pak. Sampai kami capek menunggunya Pak. Ingat baik-baik. Kalau kita menanggalkan kasut kita, kamus capek, kamus malam itu hilang sudah. Karena kita harus ikut kemana Tuhan kita bergerak. Karena kita adalah tawanan bagi Dia. Karena kita ditawan oleh Dia. Amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Janji pemulihan dan kelimpahan itu pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Tapi kita perlu belajar melakukan bagian kita. Tanggalkan kasut. Waktu Musa mau dipakai untuk melakukan perkara yang besar, memimpin berjuta-juta orang keluar, eksodus terbesar yang pernah ada. Hijriah juga kalah, Hijriah cuma ratusan ribu. Tapi ini keluaran ini jutaan orang. Untuk satu tugas yang besar. Satu bangsa yang pernah mengecewakan Musa. Satu bangsa yang pernah menuding dia. Satu bangsa yang tegar tengkuk, yang bebal, yang keras kepala. Musa perlu ketemu dengan Tuhan dan menanggalkan kasut. Seolah-olah Tuhan bilang begini, Musa, aku hargai edukasimu. Sebab Musa adalah lulusan terbaik. Maksud saya lulusan dari perguruan tinggi terbaik di Mesir. Dia anak raja. Dia menikmati fasilitas Raja Firaun untuk sekolah. 40 tahun di sana, kemudian dia lari 40 tahun di padang gurun. Tuhan bilang begini, aku juga menghargai waktu kau melatih dirimu melakukan lulusan sarjana S3, profesor mungkin dia, tapi kerjanya menggembalakan kami domba. Ya, Tuhan hargai itu. Tapi Tuhan bilang untuk tugas yang besar-besar, unit untuk tanggalkan kasut. Sebab Tuhan tahu Musa punya edukasi yang baik. Kalau tiba-tiba nanti dalam saat dia memimpin Israel mengalami stagnasi, Musa pasti tergoda untuk menggunakan idenya. Musa pasti tergoda untuk mengandalkan pengalaman.